Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Sari, guru kelas 3 di SD Negeri Kanding, Korwil Camdinik Somagede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Saat ini saya ingin menceritakan sebuah dongeng cerita rakyat Nusantara yang berjudul Putri Sakti Kandita. Simak cerita ini sampai selesai ya. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan bernama Pajajaran yang dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Mundingwangi. Ia terkenal sebagai raja yang arif dan bijaksana. Rakyat di bawah kekuasaannya sangat bahagia dan menghormati sang raja karena kepemimpinannya membuat hidup para rakyat sejahtera. Oleh karena itu, ia mendapat gelar sebagai Prabu Siliwangi. Raja Mundingwangi memiliki seorang permaisuri bernama Dewi Rembulan. Dari permaisurinya memiliki seorang anak perempuan bernama Kandita. Putri Kandita merupakan seorang gadis yang sangat cantik jelita, baik hati, dan memiliki sifat yang sama dengan ayahnya. Ia juga dijuluki Dewi Srengenge atau Dewi Matahari. Meskipun memiliki seorang putri yang sangat cantik, Raja Mundingwangi bersedih karena ia tidak memiliki putra yang dapat menggantikannya sebagai raja. Raja kemudian menikah dengan Dewi Mutiara dan mendapatkan putra dari pernikahan tersebut. Dewi Mutiara ingin putranya dapat menjadi raja tanpa ada rintangan di kemudian hari, sehingga ia berusaha menyingkirkan Putri Kandita. Dewi Mutiara menghadap raja dan memintanya untuk menyuruh Putri Kandita pergi dari istana. Raja berkata, "Aku tidak akan membiarkan siapapun yang ingin bertindak kasar pada putriku." Mendengar jawaban itu, Dewi Mutiara tersenyum dan berkata manis sampai raja tidak marah lagi kepadanya. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Dewi Mutiara mengutus pembantunya untuk memanggil seorang penyihir. Dia menyuruh penyihir tersebut untuk menyihir Putri Kandita serta permaisuri. Pada malam harinya, tubuh Putri Kandita dan ibundanya gatal-gatal dipenuhi kudis, berbau busuk, dan penuh bisul. Penyakit Putri Kandita dan ibundanya bertambah parah. Tubuh mereka semakin lemah karena tidak dapat mencerna makanan dan minuman. Putri Kandita yang masih muda dapat bertahan menghadapi penyakit yang dideritanya. Namun sang permaisuri yang sudah tua ternyata tidak dapat bertahan hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Putri Kandita dan raja sangat terpukul dengan meninggalnya permaisuri. Selama berhari-hari Raja Mundingwangi termenung sendirian. Ia merasa sangat sedih karena orang yang paling dicintainya sudah meninggalkan dunia terlebih dahulu. Namun sang raja juga merasa sangat terpukul melihat kondisi Putri Kandita yang tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhannya. Raja mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan Putri Kandita, serta sadar bahwa penyakit tersebut tidak wajar, pasti berasal dari guna-guna. Dewi Mutiara memaksa raja mengusir putrinya karena dianggap akan mendatangkan kesialan bagi seluruh negeri. Masalah yang terjadi semakin rumit. Putrimu akan mendatangkan kesialan bagi seluruh negeri, kata Dewi Mutiara. Karena raja tidak menginginkan putrinya menjadi gunjingan di seluruh negeri, ia terpaksa menyetujui usul Dewi Mutiara untuk mengirim putrinya keluar dari negeri mereka. Tanpa sepengetahuan raja maupun anggota kerajaan yang lain, Putri Kandita yang mendengar pembicaraan tersebut sangat kecewa dan ia memutuskan untuk meninggalkan istana. Maka berangkatlah Putri Kandita seorang diri dalam suasana hati yang sedih, bingung, dan tidak menentu. Putri Kandita berjalan keluar dari istana tanpa tujuan yang pasti.
Walaupun perasaannya sangatlah sedih, namun Putri Kandita tidak mendendam dan membenci orang yang membencinya. Aku yakin Tuhan akan membalas atas semua yang menimpa diriku, ujar Putri Kandita. Putri Kandita pergi berkelana sendirian tanpa tujuan dan hampir tidak dapat menangis lagi. Ia tidak dendam kepada ibu tirinya, melainkan meminta agar Tuhan yang Maha Kuasa terus mendampinginya dalam menanggung penderitaan. Selama berhari-hari, sekitar hampir 7 hari dan 7 malam, ia berjalan tanpa arah hingga akhirnya tiba di pesisir pantai selatan Pulau Jawa yang memiliki banyak batu karang dan ombak besar. Di salah satu batu karang itu, dia kemudian beristirahat hingga akhirnya tertidur karena kelelahan. Dalam tidurnya, Putri Kandita bermimpi mendengar sebuah suara yang menyuruhnya menceburkan diri ke laut agar penyakitnya sembuh dan sehat seperti sedia kala. Ceburkanlah dirimu ke dalam laut, Putri Kandita. Jika kamu ingin sembuh dari penyakitmu, kulitmu akan mulus seperti sedia kala. Putri Kandita pun terbangun dari tidurnya. Ia lalu meresapi kata-kata tersebut. Karena ragu, apakah suara itu merupakan sebuah petunjuk Tuhan atau hanya orang iseng yang membisiki saat dia tertidur. Tetapi setelah melihat sekeliling, sejauh mata memandang, yang ada hanyalah hamparan pasir putih beserta ombak bergulung-gulung di sekitarnya. Oleh karena itu, yakinlah Putri Kandita bahwa suara tadi merupakan sebuah petunjuk Tuhan yang harus dia laksanakan demi kesembuhan dirinya. Meyakini bahwa suara itu sebuah petunjuk, Putri Kandita segera melakukan yang diperintahkan. Sungguh ajaib, ketika menyentuh air, seluruh tubuh Putri Kandita yang dihinggapi penyakit kulit berangsur-angsur hilang dan menjadi mulus kembali, bahkan jauh lebih cantik dari sebelumnya. Kesembuhan Putri Kandita tidak membuatnya kembali ke istana. Dia lebih memilih untuk menetap di pantai selatan dan berbaur dengan penduduk sekitar yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Sejak tinggal di sana, Putri Kandita sangat terkenal karena kecantikan yang ia miliki. Banyak pangeran dari berbagai kerajaan datang untuk melamarnya. Namun dari sekian banyak yang melamarnya, Putri Kandita sama sekali tidak tertarik. Sebagian dari mereka mundur karena Putri Kandita mengajukan syarat yang sangat sulit. Salah satu syaratnya adalah mengadu kesaktiannya di atas gelombang pantai laut. Namun hanya sebagian dari mereka yang mau menerima syarat tersebut. Ternyata dari sekian banyak lelaki yang beradu kesaktian, tak seorang pun mampu mengalahkan kesaktian Putri Kandita. Mereka akhirnya menjadi pengikut setia yang selalu mengawal sang putri kemanapun dia pergi. Tak hanya itu, ia segera menguasai seluruh lautan dan isinya, serta mendirikan kerajaan yang megah, kokoh, indah, dan berwibawa dengan ribuan pasukan yang senantiasa mendampinginya. Sejak saat itulah Putri Kandita dikenal sebagai Ratu Penguasa Laut Selatan Pulau Jawa. Nah, begitulah ceritanya. Menarik bukan? Adapun nilai moral yang dapat diambil dari cerita ini antara lain, yang pertama, janganlah menyimpan dendam atau kebencian kepada siapapun, karena itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Yang kedua, jika kita ikhlas dan sabar dalam menghadapi apapun yang terjadi pada diri kita, maka Tuhan akan membalasnya dengan yang jauh lebih baik. Yang ketiga, tetap berusaha dan berdoa karena di setiap kesulitan selalu ada harapan. Yang keempat, janganlah meraih suatu tujuan dengan cara-cara yang tidak baik, karena itu dapat menyakiti orang lain dan dilarang oleh agama.
Yang kelima, selama kita senantiasa bersyukur akan nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita, maka Tuhan akan selalu menambah nikmatnya kepada kita. Yang keenam, janganlah membenci orang yang membenci kita. Dan yang terakhir, terus menebar kebaikan kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.